nih Pak, apa nih yang disiapin BP2MI? Ya, kita ingin pemerintah siapapun nanti yang pada akhirnya ya disahkan oleh KPU menjadi pemimpin di Republik ini dengan kabinet barunya benar-benar mewujudkan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Itu juga menjadi mimpi dan harapan pekerja. Undang-Undang 18 2017 pasal 30 ayat 1 tegas kok mengatakan bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Tapi faktanya kan hingga hari ini mereka masih membiayai sendiri. Paspor membiayai sendiri, visa membiayai sendiri, medical check up membiayai sendiri, biaya pelatihan membiayai sendiri, tiket pesawat membiayai sendiri, tes psikologi membiayai sendiri. Itu artinya apa? Terjadi inkonsistensi negara. Ya, bahkan negara gagal untuk menunjukkan sebagai organisasi yang konsisten atas perintah undang-undang. Nah, pemerintah ke depan harus benar-benar mewujudkan perintah undang-undang dengan mengcover, ya. Jadi take over apa yang selama ini dibebankan kepada PMI, dibayar oleh PMI, kemudian diambil alih menjadi beban negara. Saya sudah mencoba mengkalkulasi dan itu sangat kecil. Misalnya kalau setiap tahun pekerja kita yang berangkat ke luar negeri 270.000 orang, maka jika satu orang di cover negara menyiapkan 30 juta, itu hanya 8,2 triliun. Nah, kalau negara mengeluarkan tiap tahun 8,2 triliun untuk biaya-biaya proses sebelum dia bekerja, ya, sebesar 8,2 triliun, maka PMI mengembalikan ke negara 159,6 triliun. Jadi negara jangan pelit lah kalau bicara untuk kepentingan rakyat, negara tidak boleh pelit jika bicara untuk kepentingan PMI. Apalagi mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara. Itu harapan saya kepada pemerintahan berikut, termasuk ya siapkan dana abadi untuk para pekerja migran Indonesia. Dengan semangat, PMI bekerja di luar negeri, berjuang untuk masa depan keluarga, gajinya disumbangkan untuk negara, maka tidak boleh ada masalah sosial yang dihadapi oleh rumah tangganya di kampung halamannya. Tidak boleh ada anaknya, keluarganya yang tidak bisa dirawat di rumah sakit karena biaya mahal dan dia tidak bisa mampu membayar. Tidak boleh ada anak-anaknya yang putus pendidikannya hanya karena tidak mampu membayar biaya sekolah, masuk SMA, masuk perguruan tinggi. Nah, dana abadi ini untuk mengcover masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan, dengan ekonomi, masalah sosial, ya, bahkan masalah pendidikan bagi keluarga PMI yang ditinggalkan. Rumah murah sudah dibicarakan, tinggal tindak lanjut bagaimana nanti Kementerian PUPR, Presiden sudah setuju. Barang kiriman sudah ada pengurangan biaya, ya, $1.500 per tahun. Kemudian email handphone, 2 handphone sudah dibebaskan. Nah, tinggal hal-hal yang tadi, ya, ada dana abadi, ada green card untuk PMI, ya, dan juga tentu pembebasan biaya penempatan atau sebelum berangkat untuk para pekerja migran yang di-cover oleh negara. Dari hasil Bang, ini ada kabinet baru nih, lagi viral nih, lagi viral nih. Oh ya? Banyak beberapa menteri pemanasan ini kira-kira.